Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi pada mata kuliah zoonotik atau mata kuliah zoonosis. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ke-7. Ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita telah membahas tentang penyakit zoonotik oleh agen infeksi mikotik bagian pertama, yaitu aspergillosis dan dermatomycosis. Nah, untuk minggu ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit zoonotik oleh agen infeksi mikotik bagian kedua tentang histoplasmosis dan candidiasis. Masih dengan saya Setiawan Putra Syah, dosen prodi peternakan Universitas Sulawesi Barat. Oke, sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa saya akan membacakan capaian pembelajaran mata kuliah. Insyaallah setelah mengikuti perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa sudah dapat menjelaskan dan menjabarkan penyebab, sumber infeksi, gejala, cara penularan, diagnosis, pencegahan, dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh infeksi histoplasmosis dan candidiasis. Oke, yang pertama kita mulai dari histoplasmosis. Nah, mulai dari definisi. Nah, pertama sinonimnya, histoplasmosis ini sering juga disebut retikuloidontelial cytomycosis atau cavern disease atau Darling's disease. Nah, jadi kalau mendengar istilah ini sama saja dengan histoplasmosis. Nah, apa sih histoplasmosis? Histoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur atau infeksi cendawan, Histoplasma capsulatum. Nah, ini adalah spesies yang paling sering menyebabkan infeksi baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, infeksi oportunistik yang umum pada pasien HIV/AIDS disebabkan karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Nah, ini adalah histoplasmosis. Nah, jadi disebabkan oleh cendawan atau jamur Histoplasma capsulatum. Nah, pada manusia ini biasanya bersifat oportunistik dan umumnya menderita pasien HIV/AIDS. Nah, pada manusia itu sebenarnya manusia dengan kekebalan yang baik itu sebenarnya jarang terjadi. Oke, lanjut. Untuk etiologinya, Histoplasma capsulatum ini merupakan jamur dimorfik yang berbentuk ragi. Nah, dia seperti ragi ya. Jadi dia kalau misalnya dilihat di mikroskop, nah itu bentuknya bulat-bulat tuh. Nah, dia seperti ragi pada fase parasitik. Nah, jadi kalau masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam tubuhnya bentuknya ragi, nah, berbentuk parasit dia di dalam tubuh. Namun ketika dia dalam fase saprofit, pada saprofit dia akan berkembang menjadi filamentous mycelium. Jadi seperti jamur yang pada umumnya itu dia membentuk micelia, benang-benang halus seperti di tempe. Nah, tapi pada fase parasitiknya, misalnya masuk ke dalam organ tubuh, maka dia akan berbentuk ragi, seperti ragi. Nah, dari filamen mycelium ini kemudian selanjutnya akan menghasilkan makrokonidia dan mikrokonidia. Nah, makrokonidia dan mikrokonidia inilah yang kemudian menyebar tuh di udara yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan pada manusia. Pada laboratorium sendiri, bentuk ragi dapat ditumbuhkan di laboratorium dengan media khusus. Biasanya sih pakai SDA, Saboradestoxa agar, yang diperkaya dengan unsur-unsur untuk pertumbuhannya. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini suhu normal ya untuk pertumbuhan jamur atau cendawan.
Nah, agen penyebab sendiri adalah Histoplasmo capsulatum, varian capsulatum. Nah, dua agen jenis yang diketahui ini. Yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua Histoplasma capsulatum varian Duboisii. Nah, perbedaannya ini ukurannya ini yang pertama yang varian capsulatum ini lebih besar, lebih kecil 2,5 mikron misilianya, sedangkan yang varian Duboisii ini lebih kecil 7 sampai 15 mikron. Nah, reaksi jaringan yang dihasilkan oleh keduanya ini juga berbeda. Maka pertama beda ukurannya, kemudian beda ukuran misilianya, kemudian reaksi yang disebabkan terhadap jaringan. Nah, ini juga berbeda. Nah, vektor utamanya yaitu kelelawar dan burung. Nah, biasanya berasal dari kotorannya. Nah, burung sendiri ini tidak menunjukkan gejala ya, jadi dia carrier, pembawa vektor. Nah, untuk ekologinya, tempat hidup mereka adalah di tanah. Nah, seperti pada umumnya, cendawan, jamur kapang ini bersifat saprofit. Nah, dia hidup pada sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk. Kemudian di dalam tubuh, ini berupa dia hidup dalam sel ragi, bentuk sel ragi. Nah, dia berbentuk patogen ya. Saya bilang tadi yang sebelumnya. Nah, jika dia berbentuk parasit, maka dia berbentuk sel ragi. Namun jika dia di tanah, dia membentuk kapang seperti ini, saprofit. Nah, jadi dia sebenarnya intermediate ya, dua bentuk. Kalau dalam tubuh dia sel ragi, kalau di luar tubuh dia bentuk cendawan kapang. Faktor lingkungan yang mendukung yaitu kelembaban, suhu yang mendukung, dan kadar nitrogen. Habitat Histoplasma capsulatum ini yang merupakan tanah yang mengandung banyak kotoran burung kelelawar. Nah, dekat kandang burung dan gua atau rumah tua. Nah, makanya ini merupakan vektor utamanya pembawanya karena dia hidup subur pada kotoran burung dan kelelawar. Nah, burung sendiri ini tidak terinfeksi oleh Histoplasma capsulatum. Nah, sehingga dapat membawa jamur tersebut atau cendawan tersebut pada kakinya serta menyebarkannya ke daerah lain. Nah, jadi burung ini tidak menimbulkan gejala ya. Nah, makanya di kakinya ini kalau misalnya menginjak kotorannya ini yang ada Histoplasma capsulatumnya, dia bisa membawanya berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, jamur ini dapat bertahan bertahun-tahun meskipun unggas tidak lagi berada di tempat tersebut. Nah, kalau sudah disebar, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, kelelawar yang dapat terinfeksi Histoplasma capsulatum dan jamur tersebut dikeluarkan melalui fesisnya. Sedangkan kelelawar ini dikeluarkan dari fesisnya. Nah, kebiasaan kelelawar berpindah-pindah tempat. Nah, ini ya yang kemudian menunjang penyebaran dari Histoplasma capsulatum ini. Nah, jadi dua vektor utamanya ini tadi burung dan kelelawar. Distribusi geografis. Nah, Histoplasmosis capsulatum ini dapat ditemukan atau Histoplasma capsulatum dapat ditemukan di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia ya. Jadi termasuk di Indonesia ada juga. Agen ini bersifat endemik di wilayah tertentu seperti di Amerika Serikat, utamanya di wilayah sekitar lembah Sungai Ohio dan di wilayah hilir Sungai Mississippi. Nah, daerah-daerah ini banyak terjadi kasus histoplasmosis pada manusia dan hewan. Nah, di Mississippi diketahui bahwa adanya ketertarikan antara pola keasaman dan kelembaban tanah terhadap status endemik dari penyakit ini. Jadi keasaman dan status kelembaban, jika lembab dan asam, nah ini yang dapat ditumbuhi subur pertumbuhannya.
Jadi daerah-daerah dengan keasaman tanah dan kelembaban yang memungkinkan untuk pertumbuhannya, disitulah banyak kemudian terjadi wabah. Adanya kotoran burung dan kelelawar pada tanah dapat memicu pertumbuhan histoplasma. Nah, makanya ini yang dua yang bisa membawa uh, agen infeksi dari penyakit histoplasmosis ini. Kejadian pada manusia, kita lanjut kejadian pada manusia. Terjadi secara sporadik. Sporadik itu suatu keadaan yang ada di wilayah tertentu. Frekuensinya berubah-ubah berwaktu tertentu. Jadi sporadik. Jadi bisa dikatakan kejadian luar biasa ya. Atau wabah epidemik. Kalau epidemik ini penyakit yang menular atau berjangkit di suatu daerah dengan cepat dan menimbulkan banyak korban. Namun dia terbatas pada area geografis tertentu. Nah, kalau sudah pandemi, maka dia sudah mendunia. Kalau dia terbatas pada daerah tertentu, dia epidemiknya epidemik. Nah, contohnya malaria juga itu di Ambon, tuh, termasuk itu di epidemiknya epidemik. Kalau ini masuk juga wabah epidemik. Nah, untuk penyakit pada manusia ini contohnya penyakit paru akut. Nah, ini ada 130 kasus ditemukan pada pekerja penggali kapur di Michigan Utara pada tahun 1980. Ditemukan di antara pekerja penggali kapur di Michigan Utara. Namun adanya kasus ini belum dianggap sebagai suatu wabah endemiknya, baru 138 ya, belum terlalu banyak. Begitu pula di Indianapolis, di Indiana, ini dilaporkan terdapat 435 orang yang menderita penyakit histoplasmosis pada rentan tahun 97 sampai 79. Oke, untuk di Kanada banyak infeksi terutama ditemukan di wilayah lembah sungai Saint Lawrence. Ini prevalensinya 20-30% dari populasi yang diuji. Ya, jadi diuji dari orang-orang yang menderita penyakit ternyata banyak ditemukan. Di Indonesia sendiri ini pernah dilaporkan di Jawa dan Irian Jaya. Namun hanya 3 kasus. Ini sejak tahun 1952 dan ini sangat sedikit ya. Gambaran radiografinya ini terjadi pengapuran paru-paru sekitar 25% pada pasien yang memperlihatkan reaksi histoplasmin positif. Jadi pengapuran paru-paru ya, karena terbentuknya itu hifa-hifa di dalam paru-paru. Namun dari laporan kasus yang terjadi pada manusia ini sebenarnya tergolong sangat sedikit ya. Lanjut, tadi kejadian pada manusia, kita berlanjut ke kejadian pada hewan. Kebanyakan spesies hewan liar atau peliharaan, nah ini terinfeksi oleh histoplasmosis. Hasil survei menunjukkan bahwa infeksi sering terjadi pada sapi, pada domba, dan kuda, utamanya di daerah endemik. Jadi kalau ada daerah-daerah endemik yang terjangkit itu manusia, biasanya itu juga kena sapi, kena domba, dan kena juga kudanya. Untuk hewan sendiri, anjing ini merupakan satu-satunya yang menunjukkan tanda-tanda klinis. Sedangkan hewan-hewan lain tuh jarang sekali menunjukkan tanda klinis. Nah, di El Paso, Texas ini telah dilaporkan kasus endemik histoplasmosis pada anjing dan kucing, serta ditemukan pula pada kelinci. Nah, ini yang kasus pada hewan. Nah, kita lanjut ke gejalanya.
mulai dari gejala pada manusia. Untuk gejala sendiri sebagian besar ini kasus bersifat asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Asimptomatik itu seperti menderita tapi tidak menunjukkan gejala, atau kalau sekarang itu untuk kasus COVID-19 itu dikatakan OTG atau organisme tanpa gejala. Nah, inilah asimptomatik istilahnya ya. Dia menderita tapi tidak menunjukkan gejala. Tidak menunjukkan gejala klinis. Masa inkubasinya itu berkisar antara 5 sampai 18 hari. Nah, kemudian memiliki 3 bentuk. Bentuk klinis ada paru-paru akut, ada paru-paru kronis, dan ada bentuk yang tidak jelas. Nah, nanti dijelaskan seperti apa itu ketiga bentuk klinis ini. Nah, jika terjadi diseminasi itu perluasan infeksi. Biasanya apanya ini ya? HIPA-nya itu ini mikrokondrianya ini ya. Dia masuk ke aliran darah. Nah, mikrokondrianya itu masuk ke aliran darah, kemudian menuju ke organ-organ yang lainnya untuk menginfeksi organ-organ lainnya. Baik itu hati, limpa, susunan saraf pusat. Nah, ini berbahaya. Namun biasanya yang terjadi seperti ini adalah orang-orang penderita HIV/AIDS atau yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Nah, ini tadi yang 3 bentuk klinis. Ada paru-paru akut, paru-paru kronis, dan histoplasmosis disseminata progresif. Nah, ini yang bentuk yang tidak tetap tadi. Nah, bentuk paru-paru akut ini lebih sering terjadi pada anak kecil dan orang tua. Nah, waktu inkubasi, waktu 3-21 hari setelah menghisap spora jamur yang ada di udara itu tadi. Nah, gejalanya ini menyerupai influenza dan menimbulkan gejala-gejala demam seperti sakit, disertai demam, batuk dan batuk. Nah, biasanya hilang dalam 1 hari sampai beberapa minggu. Nah, jadi gejalanya ini mirip ya umumnya pada seperti demam ya. Dalam beberapa kasus yang ringan, kesembuhan dapat terjadi tanpa pengobatan. Nah, ini karena daya tahan tubuh ya yang mengobati, dan kadang bisa menetap sampai selama 6 minggu. Nah, bisa sampai 6 minggu, tapi biasanya sembuh sendiri tanpa pengobatan. Nah, dan jarang bersifat fatal. Ini yang akut ya, yang langsung. Nah, yang bentuk kronis, kita mulai masuk ke bentuk kronis lagi. Ini biasanya terjadi pada orang tua atau orang manusia dengan usia di atas 40 tahun. Dan terutama pada laki-laki dengan riwayat penyakit paru-paru. Nah, itu. Jadi kalau yang normal-normal saja ya jarang ditemukan. Nah, secara klinis tampak seperti tuberkulosis paru yang menimbulkan rongga dan lubang pada paru-paru. Nah, terjadi infeksi paru-paru timbul bertahap dalam beberapa minggu. Nah, batuk, sulit bernafas, penurunan berat badan, jadi kekurusan, melasma, demam ringan. Biasanya pulih tanpa pengobatan dalam waktu 2-6 bulan. Nah, biasanya juga disertai dengan batuk darah, kerusakan paru-paru, dan menyebabkan kematian. Nah, ada yang pulih, ada juga yang sampai meninggal ya. Karena biasanya ini kan memperparah kasus dari tuberkulosis paru, TBC, yang diderita pasien biasanya. Karena ada penyakit bawaannya ya, bukan karena histoplasmosisnya sendiri itu, tapi memperburuk dari penyakit yang sudah ada pada penderita.
Oke, lanjut ke histoplasmosis disseminator progresif. Ini biasanya terjadi pada anak dan penderita AIDS. Nah, ini kalau sudah AIDS, HIV/AIDS itu ya namanya juga penderita dengan kekebalan tubuh yang hampir dikatakan tidak ada ya. Tidak ada lah. Makanya mudah sekali diserang oleh berbagai penyakit, terutama ini histoplasmosis ini. Hati, limpa, dan kelenjar getah bening ini membesar. Ulkus di mulut, nah ada putih-putih itu banyak di mulut, dan saluran pencernaan. Kelenjar adrenal terganggu. Nah, kelenjar adrenal juga terganggu. Tanpa pengobatan berakibat fatal, makanya harus diberikan pengobatan. Penderita AIDS bisa terjadi kematian. Ya, jelas ini kalau AIDS pasti mati ini. Daya tahan tubuhnya tidak ada. Nah, ini 3 gejala pada manusia. Nah, untuk pada hewan, biasanya anjing, saya bilang tadi paling banyak nih anjing, paling sering menunjukkan gejala. Nah, biasanya gejalanya itu berupa kehilangan berat badan, menderita diare yang lama, ascites, dan batuk kronis. Nah, jadi anjing juga batuk ya. Splenomegaly. Nah, ini hatinya membengkak, dan lymphadenopathy, limpanya membengkak. Nah, ini pada anjing. Kemudian histoplasmosis capsulatum ini dapat diisolasi dari bagian intestinal dan beberapa organ dari kelelawar. Nah, ini pernah juga ya diisolasi dari bagian intestinal dan beberapa organ dari kelelawar. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor ya pembawa yang menyebarkan penyakit ini. Di daerah endemik, nah ini bahkan ada beberapa spesies hewan yang merupakan reaktor yang sangat tinggi. Nah, ini ditemukan pada beberapa spesies seperti spesies hewan peliharaan seperti sapi, kuda, domba, serta agen-agen dapat diisolasi dari limfonodus, dari limpanya, dari anjing dan kucing, serta dari rodensia liar. Nah, rodensia liar itu hewan pengerat liar. Nah, di daerah endemik ya. Indonesia kan bukan masuk endemik. Di Amerika ini daerah endemiknya. Nah, burung ini tidak peka. Nah, itu yang saya bilang tadi, burung tidak peka terhadap histoplasmosis. Bahkan dia adalah carrier, pembawa saja. Nah, kemungkinan karena temperatur unggas yang tinggi sehingga fungi tidak bisa tumbuh. Fungi ini jamurnya cendawan fungi. Jadi mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang pada tubuh burung unggas burungnya. Sumber infeksi dan mode transmisi seperti ini sama dengan aspergillosis kemarin. Ini tanah yang mengandung kotoran burung atau kelelawar ini yang sudah ditumbuhi oleh histoplasma. Nah, ini kemudian mikrokonidianya terbang di udara, masuk ke saluran pernapasan manusia melalui inhalasi ya, pernapasan di udara bebas masuk mikrokonidianya. Nah, itu akan masuk ke saluran pernapasan utamanya paru-paru dan akan menginfeksi paru-paru. Nah, untuk derajat infeksinya ada 2. Jika jumlah mikrokonidia derajat infeksinya dipengaruhi oleh 2 faktor. Jumlah mikrokonidia yang terhirup oleh manusia semakin banyak, itu semakin memungkinkan untuk timbulnya gejala penyakit pada manusia. Yang kedua adalah status imun penderita. Jadi itu tadi, jika ada penyakit komorbid, penyakit bawaan manusia, utamanya HIV/AIDS, maka sangat mudah untuk terjangkit oleh virus histoplasmosis ini. Nah, ini juga yang tadi, jika terjadi diseminasi maka mikrokonidia ini bisa bermigrasi dalam bentuk yeast ya, yeast di dalam tubuh manusia, yeast dalam bentuk parasitik ini tadi, dalam bentuk yeast, dia akan masuk ke saluran darah. Nah, ketika dia masuk ke saluran darah, karena tidak ada
sel imun yang menjadi daya kekebalan tubuh yang menghancurkan atau menghancurkan si yeast ini, yang ragi ini yang terbentuk dalam tubuh. Dia akan masuk bermutasi masuk ke saluran darah. Dari saluran darah dia akan menuju ke berbagai organ untuk menginvasi berbagai organ. Ini ada beberapa kasus ya. Masuk ke hati, ke ginjal, saluran pencernaan, ke tulang, otak, jantung, dan lain-lain. Ya, seperti itu sumber infeksi dan metode transmisinya. Nah, lanjut. Manusia dan hewan ini dapat menjadi terinfeksi dari sumber yang sama, itu tanah tadi, melalui rute respirasi. Sama, mau manusia mau hewan, tetap dari saluran respirasi tadi, dari inhalasi, bernafas. Karena masuknya itu mikrokonidia. Mikrokonidia atau dikatakan mikrofosi, ya, sama saja. Nah, infeksi terjadi karena fosi-fosi atau mikrofosi alamiah seperti perataan tanah, pembersihan atau perusakan struktur desa, misalnya kandang ayam. Karena kan sudah tumbuh itu histoplasma di situ. Diaduk tanahnya, maka dia berkembang di udara kan. Nah, ini bisa terhirup. Berkunjung ke gua kelelawar. Nah, ini gua kelelawar yang terjangkit itu tadi histoplasmosis. Ada kotorannya. Nah, itu yang kemudian bisa terhirup serta aktivitas lainnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyebaran agen infeksi dari histoplasmosis ini. Nah, peran hewan dalam penyebaran penyakit histoplasmosis, ini manusia atau hewan ini sebenarnya terjangkitnya secara tidak sengaja ya, accidental. Terjangkit secara tidak sengaja karena itu tadi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dijelaskan. Jadi manusia dan hewan ini merupakan accidental host atau inang yang tidak sengaja, sehingga menyebabkan manusia menjadi agen penyebab untuk penyebaran penyakit, tetapi tidak memegang peran penting dalam pemeliharaan atau penyebaran infeksi. Tetap menjadi host, tapi belum ada kejadian yang dilaporkan menular dari manusia ke manusia yang lain ya, atau dari manusia ke hewan, belum. Nah, hanya spesies kelelawar tertentu ini yang berperan aktif dalam menyebarkan penyakit. Jadi zoonosisnya dari kelelawar ini ya. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan itu ya, COVID juga ya, kelelawar ini yang menyebarkan. Namun kalau COVID kan jelasnya bisa berpindah dari manusia ke manusia. Kalau ini tidak. Manusia ke hewan juga tidak. Nah, tapi dari hewan ini kelelawar. Kalau burung tadi dari itu kakinya. Karena kotorannya itu sudah ada histoplasmosis, kemudian berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kelelawar ya sendiri dari badannya, dari fesesnya. Nah, untuk diagnosis laboratorium dapat dilakukan dengan ini beberapa sampel yang diambil dari tubuh, baik itu dahaknya, bisa kelenjar getah beningnya, bisa sumsum tulang, bisa hati, bisa darah, bisa ulkus di mulut, air seni, air kemih, bisa juga sumsum tulangnya ke jamur. Nah, diagnosis laboratorium ini dapat dilengkapi dengan pengujian mikroskopis dan pewarnaan kotoran. Immunofluorescence menggunakan spesimen klinik seperti pengujian histopatologi, sumsum tulang belakang, paru, hati, dan ginjal. Nah, ini pengujian histopatologisnya bisa dilakukan di sumsum tulang belakang, paru, hati, dan ginjal. Histopatologis itu ya diambil sampel, kemudian dilakukan histopat namanya. Nah, diambil contoh histopatnya, diwarnai, kemudian dilihat di mikroskop. Nah, ini yang bisa diambil ya sampelnya. Uji serologi bisa dilakukan
dengan komplement fiksasi, presipitasi, latex agglutinasi. Ini merupakan alat yang cukup canggih untuk diagnosis. Jadi diagnosis bisa menggunakan ini ya. Lebih bagus lagi uji serologi. Nah, itu tadi diagnosisnya. Masuk ke pencegahan. Nah, pencegahan dapat dilakukan dengan penurunan keterpaparan orang-orang terhadap debu. Nah, makanya kan itu yang tadi itu. Debu yang berterbangan, yang mengandung mikrofosi yang tadi itu. Nah, atau mikrokonidia dari Histoplasmosis ini. Dapat dilakukan dengan penyemprotan larutan 3% formalin ke lantai saat pembersihan keranjang ayam atau tempat lain yang terkontaminasi. Itu utamanya yang pekerja kandang ini ya, kandang ayam. Nah, semprot dulu formalin. Nah, baru liternya dibersihkan. Nah, itu bisa dilakukan. Bisa juga dengan menghindari pejalan debu atau paparan debu dari tanah yang terkontaminasi kotoran burung dan kelelawar yang mengandung Histoplasmosis capsulatum. Nah, menghindari mengacak timbunan kotoran burung dan kelelawar. Nah, ini kurang kerjaannya. Jangan diacak ya, timbun kotoran burung dan kelelawar. Kemudian penting gunakan masker pada saat berkunjung di masuk kandang ayam atau masuk gua misalnya, kunjung ke gua yang ada kelelawarnya, pakai masker. Kontrol agen pada posisi alami ini sangat sulit. Nah, itulah posisi alaminya itu yang terbangan tidak kelihatan ya, sangat kecil. Eradikasi terhadap jamur dapat dilakukan dengan spraying pada tanah dengan formalin. Ini sama tadi yang pertama ini. Nah, untuk pencegahan, masih pencegahan ya. Nah, bisa dilakukan terapi antiretroviral atau ART dengan menggunakan itraconazole atau fluconazole. Nah, ini untuk mencegah munculnya infeksi jamur termasuk Histoplasmosis. Kemudian bisa juga profilaksis terhadap Histoplasmosis ODA dengan jumlah CD4 di bawah 150 dengan untuk pekerja berisiko tinggi, misalnya untuk pekerja pertanian, berkebun, buruh bangunan, dan sebagainya. Nah, untuk pengobatannya sendiri bisa dilakukan induksi atau terapi awal untuk infeksi akut, ya, infeksi ringan atau sedang. Terapi induksi dilakukan dengan itraconazole, sama yang tadi ya. Kemudian penyakit berat menggunakan amphotericin B, ya, dapat dipakai pada awal. Kemudian amphotericin B adalah obat yang sangat manjur untuk Histoplasmosis ini. Untuk profilaksis sekunder, ya, ini merupakan terapi terus-menerus untuk mencegah kambuhnya kalau sudah diobati ya. Kemudian ini pencegahan kambuh kembali menggunakan itraconazole. Ini penggunaan dihentikan setelah lebih dari 12 bulan. Jumlah CD4 di atas 150, HRT dipakai selama lebih dari 6 bulan. Dan tes pada air seni mendukung, melihat apakah masih ada atau tidak. Nah, itu tadi seputar Histoplasmosis. Sekarang kita masuk ke kandidiasis. Nah, ini pada manusia, ini adalah preparatnya setelah diwarnai di bawah mikroskop ya. Begini pertumbuhannya. Saya pernah melihat langsung ini. Kemudian ini pada ayam. Ini palatum durumnya. Oke, pertama lihat dulu definisinya. Sinonimnya ada disebut juga monialisis atau kandidosis atau TRAS. Nah, sama saja. TRAS. Nah, jadi kalau ada TRAS begini, monoliasis, kandidosis, dan TRAS sama saja. Kandidiasis juga. Nah, kandidiasis apa? Kandidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cendawan atau jamur oportunistik dari genus Candida sp. Spesies Candida. Biasanya yang paling banyak menyebabkan infeksi adalah jenis Candida albicans. Nah, ini dia. Candida albicans.
Etiologi, kita lanjut ke etiologi. Agen penyebabnya ini Candida albicans, ada Monniella albicans, dan ada Oidium albicans. Nah, jenis yang albicans ini yang banyak menyebabkan penyakit kandidiasis. Flora normal Candida merupakan flora normal mukosa, baik itu mukosa pernapasan, pencernaan, genitalia, kulit manusia dan hewan. Jadi pada manusia dan hewan normal ya, dia merupakan flora normal yang ada pada tubuh manusia dan hewan. Nah, dia pula terdapat pada tanah, tanaman dan buah. Nah, jadi sebenarnya ini flora normal yang ada di lingkungan kita ya. Sama dengan sama dengan SA, Staphylococcus aureus. Itu flora normal juga. Tapi dia akan berbahaya, bersifat patogen pada kondisi dan keadaan tertentu. Pada habitat normal, tumbuh sebagai budding yeast. Nah, dia kayak yeast ya. Nah, sama dengan yang tadi, plasmosis, pada saat dia menjadi patogen, dia bentuk yeast. Nah, pada jaringan, yeast ini sama dengan khamir, sama saja ya. Pada jaringan infeksi, dia menghasilkan HIPA dan pseudoHIPA. Nah, jadi kalau sudah diinfeksi, dia akan membentuk HIPA. Nah, dia akan membentuk HIPA yang benang-benang halus itu pada jaringan yang terinfeksi. Distribusi geografis, menyebar luas ke seluruh dunia, sama dengan hampir semua jamur sebenarnya. Dia hampir di seluruh dunia ada. Patogenisitasnya, patogen. Dia bersikap patogen jika keseimbangan mikroflora terganggu. Jadi biasanya bukan karena secara alamiah ya, tapi karena keseimbangan mikroflora tubuh terganggu. Akhirnya dia bertumbuh dan tidak terkendali karena tidak seimbang mikroflora dalam tubuh. Biasanya disebabkan karena pemberian antibiotika yang lama. Makanya itu tidak disarankan mengonsumsi antibiotika dalam waktu yang lama. Nah, bahaya. Nanti mikroflora dalam tubuh tidak seimbang. Kemudian makanan laktosa rendah. Nah, misalnya glukosanya tinggi. Nah, ini makan nasi saja itu tidak boleh. Makanya minumlah susu yang mengandung laktosa tinggi. Nah, ini bisa juga mencegah ini kandidiasis. Kalau cuma nasi saja, ini berbahaya. Jangan sampai kena kandidiasis. Gangguan sistem imun, nah ini non spesifik. Yang jelas ini HIV/AIDS sudah masuk dalamnya. Diabetes juga. Kemudian pemberian kortikosteroid hormon. Ini hormon juga. Terapi hormon tidak boleh. Kemudian kelemahan umum. Biasanya orang yang lelah, letih, lesu, sangat rentan terhadap kandidiasis ini. Yang jelasnya, mengapa patogen? Ya disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan mikroflora dalam tubuh. Kejadian pada manusia ini merupakan mikosis oportunistik. Kasus terjadi akibat penggunaan antibiotika itu tadi dan kortikosteroid dalam waktu yang lama. Makanya ini orang-orang yang menderita penyakit yang harus minum antibiotik lama, ini termasuk dan TBC ya, karena TBC itu ya harus minum antibiotik itu minimal 6 bulan dan tidak putus-putus. Nah, ini sangat berisiko terkena ini kandidiasis. Prevalensi kandidiasis di Meksiko ini mencapai 5,4% dan 1/4 kematian penderita mikosis disebabkan kandidiasis. Wah, ini luar biasa ya, banyak yang meninggal. 1/4-nya dari kejadian disebabkan karena mikosis ini, mau aspergillosis, mau dermatosikosis atau histoplasmosis, kandidiasis ini masih lebih banyak dilaporkan menyebabkan kematian. Nah, ini gejala pada manusia. Ini sariawan biasanya itu. Ini yang putih-putih seperti ini di mulut. Nah, ini nanti setelah kuliah ini coba dicek nih kalau ada yang sakit-sakit sariawan di mulutnya. Nah, ini karena kandida ya, pertumbuhan jamur kandida. Candida albicans. Ini di lidah ini penuh ini. Di langit-langit pada tundunumnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kandida ditemukan sebagai penduduk normal saluran pencernaan orang sehat.
Kalau sehat ya normal, tidak menyebabkan infeksi ya, tidak menyebabkan gejala penyakit ya. Nah, namun jika tidak normal ya pasti akan timbul seperti ini. Jalan klinis yang sering ditemukan adalah Mycotic stomatitis atau TRUS sama tadi ya. Candidiasis TRUS sama saja. Dengan tanda plak putih pada mukosa mulut. Nah ini namanya Mycotic stomatitis ya, plak putih pada mulut. Paring, paru di dalam lagi, organ pencernaan paring, atau organ pernapasan paring ataupun paring, organ pencernaan paring dan esophagus. Ini satu saluran ya, mulut, mukosa mulut, paring dan esophagus sampai di tenggorokan juga ini ada ini sampai di saluran pencernaan. Nah ini kalau lagi menderita ya penyakit ini candidiasis. Nah, Candida menimbulkan diaperas dan colitis pellesi. Nah, itu tadi yang di mulut. Kemudian pada orang dewasa penyakit ini berhubungan dengan kondisi tubuh yang lemah. Nah, misalnya ya penyakit komorbid ya. Bisa katakan komorbid karena ini ada penyakit bawaan, baik diabetes, tuberkulosis, sipilis. Nah, ini saluran ini genitalia ya pada laki-laki. Kanker, obesitas, nah ini kegemukan juga berbahaya. Nah ini semua yang menyebabkan ini penyakit-penyakit bawaan seperti ini akibatkan kondisi tubuh lemah sehingga sangat rentan terhadap candidiasis. Penyakit ini sering terletak pada lipatan kulit, vulvaginal TRUS. Nah ini di vagina juga ini vagina. Ada yang putih-putih seperti ini, seperti yang di mulut tadi di vagina. Nah, ini biasa juga terjadi. Kasus penyebab terjadinya akibat luka yang terjadi karena penggunaan kateter. Nah, bisa juga pada uretra. Nah, bisa juga terjadi itu penggunaan kateter lecet. Nah, sehingga kemudian tumbuh jamurnya. Candida sering ditemukan pada mata, ginjal dan tulang. Nah, bisa juga sobat tulang ya. Luar biasa ini Candida. Nah, ini contohnya ini seperti ini mulut sariawan. Wah, sariawan pada sariawan berbentuk pipi ya, berupa bercak putih. Gini, kemudian organ genitalia. Nah, ini yang pada cewek ini vulvovaginitis, di vulvanya, di vaginanya. Ini seperti sariawan ya, putih-putih, iritasi, gatal. Ada sekretnya. Lendir terjadi pada pH alkalis. Nah, makanya kalau pH rendah ini berbahaya. Kemudian kulit, nah ketiak, lipatan paha, lipatan payudara, daerah hangat dan basah. Ini semua berpotensi. Seperti ini ya pada bayi ya, lipatan-lipatannya seperti ini. Nah, ini karena candidiasis ini. Kemudian pada kuku, jempol, kaki bengkak dan merah seperti ini. Ini ada di pinggir-pinggirnya seperti ini, bengkak ini. Nah, ini. Nah, ini semua karena infeksi candidiasis. Paru, ginjal, nah, biasanya ini karena infeksi sekunder dari TBC. Nah, paru-parunya ditumbuhi Candida, gitu pula ginjalnya. Ini biasanya untuk penderita TBC. Nah, itu tadi pada manusia. Kemudian kita beranjak ke kejadian pada hewan. Candida sporadis terjadi pada ayam, unggas, dan angsa. Nah, ini paling banyak ya pada unggas. Ini semua unggas ini. Angka mortalitas akibat wabah unggas mencapai 8-20%. Nah, ini bahaya juga ini kalau sudah terserang pada unggas. Kematiannya bisa sampai 20%. Merupakan infeksi pada sistem saluran pencernaan bagian atas pada ayam. Penyebab ini umumnya bersifat asimptomatis. Asimptomatis saya sudah jelaskan bahwa tidak ada gejala, menderita tapi tidak menunjukkan gejala, dan didiagnosis diketahui setelah pemeriksaan postmortem. Nah, diketahui setelah mati. Setelah mati baru diperiksa, didiagnosis, ternyata menderita candidiasis. Nah, ini yang bahaya sekali. Dilihat sehat ayamnya, tapi ternyata menderita candidiasis. Lesi plak, kalau manusia ya masih bisa ditanyakan ada. Kalau unggas kan tidak mungkin pada hewan. Harus kita lihat gejalanya. Kalau tidak bergejala, ya bagaimana caranya tahu? Ini yang susah ini. Lesi plak dengan gumpalan seperti susu dan penebalan dinding mukosa crop, mukosa pencernaan ini.
Nanti dilihat ya, ada gambarnya. Oral kandidiasis terjadi sporadis pada sapi. Nah, ini bahaya juga pada sapi. Bisa menyebabkan mastitis. Mastitis itu radang ambing, bengkak ambingnya, bengkak susunya. Kemudian bisa terjadi abortus. Nah, ini keguguran pada sapi, domba, babi, anjing, dan lain-lain. Nah, ini pada ayam seperti ini. Ini setelah dibuka ya, mati ini, buka rahang bawaannya ini dibuka. Nah, ternyata ada manifestasi jamur pada palatum durumnya nih. Pada trakea menyebabkan bintik-bintik putih ini. Ini trakeanya bintik-bintik putih dan permukaan dan perlukaan sehingga ayam sulit menelan karena ada sariawan ya, ada cendawan yang masuk yang di ininya saluran trakeanya. Nah, sariawan pada mulut, proventriculus dan pedal bentuk bundar berwarna putih atau penebalan putih pada tembolok, muskulus temboloknya atau perinticulus. Nah, pada otot-otot tembolok perinticulus itu ada warna putih. Oh, nanti ada gambarnya. Erosi pada empedal, radang pada hati dan usus halus. Nah, ini mukosa pada tembolok ya ini. Ini ada tembolok ini. Mukosa menebal dan berlipat serta menunjukkan adanya daerah yang menonjol dan warna putih akibat kandidiasis putih. Nah, jadi tidak normal temboloknya. Nah, ini juga ini kandidiasis pada tembolok unggas ini terbentuknya pseudomembran pada permukaan tembolok ini bintik-bintik. Ya, kandidiasis pada esophagus dan tembolok unggas ini esophagusnya, ini temboloknya crop tembolok. Nah, seperti ini berbahaya juga pada unggas. Pada sapi ini sistemik dan mastitis, pneumonia kronik, pneumonia juga ya sapi. Vagina keputihan, mengeluarkan leleran, vaginanya kena, abortus, ini karena ini ya, adanya ini keputihan sehingga dia abortus, keguguran. Keradangan esophagus, pemberian AB lama terjadi, infeksi pada hati, otak, ginjal, dan lambung. Nah, ini bisa juga ini terjadi pada hatinya, otaknya, ginjal, dan lambungnya. Nah, pada babi ini sariawan, terbentuk lapisan titis pada daerah mukosa antar lambung dan esophagus, serta cutaneous candidiasis. Ini candidiasis pada kulitnya ya, cutaneous jaringan kulit. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber infeksi. Nah, ini itu tadi yang kita jelaskan bahwa sumbernya adalah dari Candida albicans yang ditemukan sebagai produk normal saluran pencernaan manusia dan hewan tersebar di alam. Pada manusia, kandidiasis merupakan infeksi ikutan dari penyakit lain. Makanya kalau orang-orang penderita komorbid ini mudah sekali terinfeksi kandidiasis. Karena daya tahan tubuhnya lemah. Faktor predisposisi karena penggunaan jangka waktu lama antibiotik dan kortikosteroid sudah dijelaskan tadi. Makanan yang kaya karbohidrat merupakan tempat kolonisasi agen ini. Jadi ya terlalu banyak makan karbohidrat ya. Karena dia memfermentasi nih karbohidrat. Unggas muda merupakan agen penyebab penularan. Nah, cara penularan itu tadi sumber infeksi. Kalau cara penularan kandidiasis dipindahkan melalui kontak langsung terhadap sekresi mulut, kulit, vagina, dan feses penderita. Makanya hati-hati ya, kalau sudah lihat kandidiasis ya jangan disentuh. Kalau disentuh ya bisa pindah, apakah itu dari hewan atau dari manusia. Melalui oral, ini ekskresi feses menulari makanan dan minuman. Ini ada yang hilang ini ya, menulari makanan dan minuman ya dari oral. Jadi kalau ekskresi feses ini yang ada itunya tadi Candida albicans menulari makanan dan minuman, kemudian kita makan, nah itu bisa terjadi, bisa tertular. Kemudian melalui kulit, ini tadi kontak langsung, pemakaian handuk secara bersama, lap, sapu tangan, berganti-gantian baju, atau di kolam renang juga bisa. Nah, itu banyak sekali. Di kontak kulit langsung berbahaya. Nah, diagnosa di laboratorium. Diagnosa bisa dilihat gejalanya dengan melihat tanda-tanda klinis, bisa pula di laboratorium. Kalau di laboratorium
digunakan bahan eksudat, kulit dan mukosa, Tructus alimentarius, mamalia dan burung. Kulit, kuku, genitalia, susu mastitis, darah hewan dan manusia bisa digunakan juga ini sebagai sampel untuk mendeteksi. Media yang digunakan menggunakan media BA atau saborat dextrose agar. Ini adalah dua media yang umum digunakan untuk pertumbuhan cendawan atau jamur atau kafang atau punggi di lab. Identifikasinya bisa dilihat dengan mikologi secara mikroskopis menggunakan pewarnaan gram untuk menentukan jamurnya, jenis jamurnya apa. Kemudian yang paling bagus sebenarnya menggunakan uji ELISA. Nah, karena Candida menyebabkan cepat timbulnya imunoglobulin M dan imunoglobulin G, maka dengan menggunakan ELISA ini bisa lebih bagus untuk ELISA ini enzyme linked immunosorbent assay, bisa mendeteksi Candida pada hewan dan manusia. Nah, pengendalian sendiri, jaga kebersihan lingkungan, tidak lembab, tidak hangat, pH netral dan tidak alkalis. Kalau dia alkalis maka ya bahaya. pH yang terlalu tinggi biasa terbentuk tumbuh kandidiasis. Perbaikan defisiensi nutrisi, defisiensi vitamin. Makanya sering-sering minum vitamin ya. Jangan sampai dia defisiensi. Makanya defisiensi vitamin C sebagai prekursor untuk pembentukan daya tahan tubuh itu sangat dapat mengakibatkan terbentuknya Candida di mulut ini ya, sariawan lah. Makanya biasanya kalau orang sariawan disarankan minum vitamin C. Padahal sebenarnya itu tidak berhubungan juga ya. Bisa berhubungan tapi tidak linear hubungannya. Pemberian CuSO4 1:2000 pada air minum dan nistatin 110 mg per kilogram pada bahan makanan. Nah, ini untuk mencegah pertumbuhannya ya, jangan sampai ada pada makanan. Nah, untuk pengobatan bisa menggunakan nistatin. Ini jenisnya nistatin. Ini kadarnya silakan dibaca. Kemudian menggunakan amphotericin B 0,1 mg per mililiter 5-10 ml oral. Ini. Kemudian bisa menggunakan myostatin cream. Ini menggunakan krim. Kemudian hidroquinol. Hidroquinol bisa juga. Hidrocortisone, hidroquinol. Ini 1% krim. Dioleskan ya. Tidak dimakan. Kemudian nistatin. 250 mg. TDS ini nistatin. Kemudian ketoconazole. Nah, ini semua obat jamur ya. Cendawan. Itraconazole 100/200 mg kapsul. Kemudian fluconazole 100 mg OD untuk 2 minggu. Ini sangat efektif untuk prophylactic agent. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan pada perkuliahan kali ini mengenai infeksi histoplasmosis dan candidiasis. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya di grup WA. Dan saya ingatkan kembali untuk semangat belajar. Nah, ini kita belajar online. Jangan karena belajar online jadi malas-malasan, tetap semangat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas. Tiap minggu akan ada tugas. Dan insya Allah minggu depan kita ada ujian tengah semester. Jadi selamat belajar. Semoga sukses. Saya akhiri perkuliahan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.